Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan bisa kalian lihat di tangan saya ini sudah ada sebuah earphone gaming dari Logitech dengan seri G333. Di sini kenapa saya pengen bahas ini? Saya rasa earphone gaming ini kurang relevan kalau di dunia e-sport FPS sekarang ya. Karena kalau ngelihat sih player pro itu udah pada pakai headset gaming yang gede-gede itu kalau udah masuk level turnamen ya. Tapi mungkin kalau di sekelas mabar teman-teman sekitar aja mungkin kayaknya masih banyak yang pakai earphone gaming ya. Jadi di sini saya pengen tahu level tertinggi dari sebuah earphone gaming tuh kayak gimana nih. Pertama-tama kita cek bagian boxnya, dan di sini G333 yang saya dapat ini warnanya hitam biru ya. Yang sebenarnya di sini varian warnanya itu ada 3 pilihan. Boxnya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, simple. Bagian bukaannya ada di sebelah samping, dan saat pertama kali dibuka, kalian akan disuguhkan sama manualnya langsung. Cara pakainya gimana ya, jadi tidak perlu ribet baca buku manual. Lalu di dalamnya sendiri sudah pasti kita dapat earphone gamingnya. Lalu ada spare ear tips, adapter dari jack audio ke Type-C, dan kartu garansi. Nah, jadi ini adalah tampilan awalnya dari si Logitech G333 ini. G333, ya bener ya, tiganya 3 kali. Kalau ngelihat desainnya sendiri sih ini nggak nunjukin kalau dia ini earphone gaming banget ya. Bener-bener kayak earphone casual gitu. Simple, pakai kabel yang modelan pipih kayak gini, jadi ini tidak mudah ke tangled ya, pokoknya nggak mudah ngelipet gitu ya pokoknya. Bahannya sih rata-rata kalau earphone gaming emang gitu, cuma desain yang ada di Logitech G333 ini sebenarnya nggak nunjukin perbedaan yang signifikan kalau dia ini sebuah earphone gaming. Di sini saya akan coba bandingin ya, karena saya juga punya earphone gaming dari merek sebelah. Nah, jadi ini kalau kalian tahu, kalau lihat warnanya sih kayaknya udah tahu ya. Ini Razer Hammerhead V2 Pro ya, yang mungkin rilis juga sebelum si G333 ini. Soalnya G333 ini kalau nggak salah rilisnya udah 2 tahun lalu ya, dan umurnya sebenarnya cukup panjang untuk sebuah earphone gaming dari Logitech, karena emang nggak ada lagi yang baru, cuma ini. Yang baru itu cuma varian yang collab sama KDA kemarin, udah itu aja, nggak ada lagi sih. Dengan harga yang cukup signifikan. Tapi kalau kalian bandingin nih, ini punya Razer ya. Punya Razer ini kan kelihatan banget kalau di ini ada aksen warna hijau dari brandnya, dan kabel sama yang pipih kayak gini. Terus di bagian ini, earphone-nya ini kalau kalian lihat, mungkin ini gimana caranya di zoom-nya ya, tapi kelihatan kan kalau Razer ini lebih punya aksen yang nunjukin kalau dia ini kayak earphone gaming dibanding si Logitech ini. Kalau Logitech dia cuma ada logo G yang warna biru ini, karena saya pilihnya warna biru hitam ya. Jadi secara desain sebenarnya ya cuma sedikit apa ya, nggak jauh berbeda dengan earphone yang biasa kayaknya. Di sini saya juga ada earphone biasa kalau buat perbandingan lagi. Nah, jadi ini saya punya earphone ya yang ecek-ecek ya, ini AKG-an harga 50 ribuan lah pokoknya. Tapi kalau kalian lihat nih, ini 3 tak sandingin langsung ya. Lihat nih, kalian bisa bedain nggak mana yang gaming, mana yang enggak? Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ya oke lah, dari segi desain ini mungkin kelihatan kayak earphone biasa aja ya, nggak terlalu nunjukin hal-hal yang signifikan banget buat dia tuh kesannya gaming. Beda kalau headset yang gede ya pasti kelihatan. Jadi sebelum tak cobain main game ini, sebelumnya saya ada baca-baca dikit ya tentang si G333 ini. Itu kalau nggak salah dia ini punya yang namanya dual driver, yang kalau fungsinya itu yang satu itu handle bagian bass, dan yang satu tuh bagian treble sama vokal atau mid sama high-nya lah. Mid sama high-nya itu di handle satu driver lainnya. Cuma apakah bisa se-impact itu kalau dibuat main game? Ya, jadi ini langsung aku sudah ada di lobbynya CODM dan pengen langsung tak rasain gimana sih nge-game kompetitif pakai earphone gaming yang harganya lumayan ini ya. Secara fitting ini kayaknya lumayan aman sih ya, cuma emang agak sedikit kurang bisa masuk, mungkin karena tipsnya ya. Ini masih pakai yang medium jadi nggak terlalu kerasa.
Oke. Kayak aku sudah masuk lawan bot ya, jadi buat ngetes aja, ben tahu pengalamannya gimana sih. Apakah bisa dikontrol lewat sini volumenya? Bisa. Volumenya bisa dikontrol, jadi aman. Ini sih suaranya langsung saya bisa tahu ya. Kalau karakternya ini lumayan ngebas banget. Bassnya cukup tinggi, kerasa banget. Bahkan nggak tahu ya, di CODM ini elemennya rasanya bagian treble kurang kerasa naik gitu. Vokal itu ada tapi kerasa ketutup sama bassnya. Jadi ini bener-bener bumi banget sih bassnya. Nendangnya lumayan, di telinga kerasa banget ya. Suara-suara step di sini kerasa juga kurang kenceng, ada tapi kayak kurang dep-dep gitu. Biasanya kalau bass kan harusnya kayak gitu nih. Tapi di sini di game ini kerasa banget kalau suara overall gamenya itu benar-benar imersif sih. Jadi emang bass itu bagian yang sangat-sangat seru kalau buat main game. Tapi untuk hype-nya ini nggak terlalu kerasa sih. Oke, sebagai perbandingan apa ya? Ini aku tak nyoba pakai yang Razer ya buat dapat gambaran. Karena saya sendiri sih lupa suaranya yang Razer kalau buat main game ginian tuh kayak gimana. Jadi biar afdol aja, jadi langsung dites. Wow, pedas. Oke, jadi di sini saya udah dapat gambaran langsung ya. Kalau si Razer Hammerhead V2 Pro ini emang karakternya dia lebih bass menonjol dan treble-nya cukup tinggi dan cukup pedas tadi waktu saya coba buat dengerin ses-sesnya tembak itu pedas banget. Di sini nggak terlalu kerasa ternyata. Emang mungkin karakternya sedikit berbeda ya sama ini. Cuma kalau di sini dia detailnya cukup rapi lah ya, cukup bagus. Sedangkan kalau Razer ini emang punya kesan yang kayak gimana ya, kayak suaranya tuh ngeblur aja jadi satu kayak pecah gitu kalau di volume tinggi ya. Jadi perlu menyesuaikan bagian volumenya aja, suka bagian volume yang kenceng atau enggak sih. Jadi kerasa banget juga perbedaan volume di antara Hammerhead V2 Pro ini sama si Logitech G333 ini. Sedikit turun 20% dari Razer suaranya si Logitech G333 ini, jadi kerasa kurang kenceng. Tapi bassnya emang lebih kerasa daripada si Razer Hammerhead V2 Pro ini. Jadi buat saya kalau mau imersif, Logitech G333 ini cukup bagus sih. Cuma sayang di bagian volume aja. Sekarang saya mau coba tes pakai adapternya. Apakah berpengaruh di kualitas suaranya atau enggak ya. Jadi semoga saja ini bisa menambah experience yang berbeda. Atau harusnya sih sama aja. Wow. Oke, ini satu informasi buat kalian ya. Ternyata kalau pakai adapternya suaranya sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Yang sebelumnya ternyata kalah sama si Razer Hammerhead ini, pas dicolokin ini malah lebih kalah lagi jauh. Adapter ini bikin suaranya jadi lebih kecil dari sebelumnya. Lebih kecil 10%, itu kerasa banget sih tapi. Coba di sini case-nya saya punya adapter yang lainnya. Jadi di sini adapter yang saya punya ini saya beli yang ya merek apa lupa, pokoknya ini yang buat Samsung harga 80 ribuan itu, lupa tapi mereknya apa. Dan sekarang tak coba di CODM-nya. Oke. Wow. Ini entah saya yang kurang expert ya buat dengerin kayak ginian, atau memang kualitas adapter saya lebih bagus daripada bawaannya Logitech. Karena waktu saya pakai ini barusan suaranya terkesan lebih hidup, malah bassnya kerasa lebih apa ya, lebih sedikit diturunin, tapi bagian high-nya malah lebih kerasa sedikit naik dibanding yang sebelumnya kalau nggak pakai adapter sama pakai adapter yang bawaan si Logitech. Mungkin kalian bisa mencari kualitas yang berbeda kalau misalnya kalian nggak suka sama suara aslinya ya. Itu bisa diakali pakai nyari adapter kayak gini. Mungkin adapter yang modelnya DAC kali ya, lebih bagus suaranya pasti. Tapi emang berpengaruh ternyata. Ya di sini saya nggak rekomenin banget buat
pakai bawaannya si Logitech sih kalau mau suara yang lebih kenceng ya. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan volume yang cukup kecil ya, ini sih masih oke lah. Lumayan ini dapat gratis. Soalnya kalau beli terpisah tuh kayak punya saya ini 80.000 lumayan. Oke, sekarang aku pengen tahu kalau buat dengarkan musik ya, itu suaranya seperti apa. Hoho. Iki gila rek, buat musik cedhak-cedhok aso ya tenan iki. Wah, tebak saya nendang pol parah. Enak banget buat musik cedhak-cedhok ya. Bener-bener kerasa ini loh, powerful bassnya. Cakep banget. Tapi emang dipakai musik ini tetap bagian mid high-nya itu kerasa sedikit ketutupan sama bass emang. Cuma ya saya coba ini musik akustik ya untuk memastikan. Wow, buat musik akustik ya ini kerasa banget sih. Masih nampol bassnya. Apa ya, suara gitarnya ini sedikit kalah sama duk-duk gitu. Oke, kita cari yang pure gitar. Apakah lebih boomy suara genjrengan gitarnya ini? Iya, sesuai ekspektasi di awal tadi ya. Ini bener-bener buat musik akustik pun ngerasa banget kalau bassnya itu bakal tetap nampol, kerasa dem gitu. Even musik akustik sekalipun. Cuma untuk musik akustik sih vokalnya masih oke lah, masih bisa kita dengar. Cuma bagian high-nya ini emang nggak terlalu kerasa menonjol ya, bener-bener kayak ketinggalan banget di belakang. Tapi di sini saya penasaran juga ya, kalau misalnya pakai adapter eksternal sing 80 ribuan ini tadi, apakah kualitas musiknya juga berbeda sama kayak waktu main game tadi? Loh kan? Walah re. Bener loh. Ini pakai dongle saya yang 80.000 ini eksternal ini bener-bener lebih kerasa naik itu. Bagian high atau treble-nya itu kerasa lebih nonjol. Walaupun nggak signifikan, tapi tetap lebih hidup rasanya gitu. Jadi buat kalian yang nggak suka suara aslinya Logitech G333, kayaknya kalian harus mikir buat nambah adapter tambahan ya, karena ini pengaruh banget sih. Tapi tergantung kualitas adapternya juga sih ya. Untuk suara mikrofonnya sendiri, ini adalah termasuk yang cukup bagus menurut saya untuk berkomunikasi ya. Suaranya itu clear, jelas, nggak terlalu ngebass, noise-nya juga nggak terlalu kerasa. Dan menurut saya ini mikrofon yang oke banget. Oke, sekarang kayaknya nggak ada lagi yang bisa dibahas dari sebuah earphone gaming ya, kecuali kualitas suara waktu main gamenya. Ini benar-benar memberikan kesan yang sebenarnya cukup bagus kok. Ini earphone gaming yang bisa memberikan pengalaman gaming kita lebih imersif ya. Mungkin karena kalau karakternya si Logitech G333 ini punya bass yang cukup tinggi sebenarnya, cukup nampol. Dan di sini sebagai pembanding ya, si Hammerhead V2 Pro ini juga punya kualitas audio yang lumayan berbeda dan signifikan kerasa dari si Logitech G333 ini. Soalnya kalau si Razer ini dia emang bagian bass sama treble-nya sama-sama naik ya, terus bagian mid-nya mungkin ya ketinggalan di tengah aja gitu. Sedangkan kalau si Logitech G333 ini memang bassnya doang yang naik gitu. Sisanya sih mungkin menyesuaikan yang katanya diklaim dia punya dual driver tadi ya. Cuma saya nggak terlalu ngerasa adanya kontrol di bagian itu sih. Jadi mungkin ya kalau saya ada kekurangan ya kalau soal Logitech G333 ini, kalian bisa komen di bawah aja. Tapi saya kasih tahu dulu nih harga yang bisa kalian dapetin ya. Ini harga terupdate untuk si Logitech G333 ini ada di angka 579.000 ya. Dulunya mungkin waktu awal rilis kalau nggak salah itu 800 ribuan. Cukup mahal dulu sih. Orang masih mikir ya mau ngambil earphone gaming di harga segitu, itu rasanya tidak terlalu worth it ya. Apalagi kalau sekarang ya.
earphone gaming dari sekelas merek Fantech, Rexus itu aja udah bagus banget kemarin. Sempat saya coba dan untuk memastikan kalau saya itu beli ini itu dapat kepuasan tersendiri. Tapi yang saya rasain sih nggak terlalu berbeda ya dengan earphone gaming sekelas harga 100-200 ribu yang tadi. Jadi saya rasa value yang kita dapat dari si Logitech G333 ini sebenarnya oke aja sih. Kalau kalian punya budget lebih buat ngambil sebuah earphone gaming dengan kualitas yang cukup bagus, ini mungkin bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau kalian ngerasa sayang dengan uang 500 ribu yang hampir ke 600 ribu tadi buat ngambil sebuah earphone gaming, kayaknya banyak alternatif kalau kalian mau ngambil earphone gaming nih. Dan kebetulan ini earphone gaming emang umurnya udah 2 tahunan gitu, jadi bener-bener udah banyak banget pesaingnya ya, termasuk si Razer Hammerhead V2 Pro ini yang mau nggak mau dia harus turun harga kan, sama kayak si Logitech G333 ini. Dan di pasaran banyak banget earphone gaming yang harganya 100 ribuan, 200 ribuan, tapi punya kualitas yang nggak kalah jauh dari kedua ini sebenarnya. Dan pilihan kembali ke kalian sih. Di sini saya cuma pengen tahu aja pengalaman pakai earphone gaming paling mahalnya Logitech tuh seperti apa gitu kan. Oke, sekian cerita saya saat mencoba si Logitech G333. Ojo lali di like, gak di like ya ora popo. Matur suwun. Earphone gaming ya.